kampanye sekarang jadi martabat semua bangsa ya. Kita juga melihat ini sebuah keseriusan yang kita juga benar-benar harus menjaga bagaimana tim ini bisa perform terbaik. A lot of people who love you, yes, but also a lot of negative comments you get. Gerald Vandenberg out menggema nama pelatih lokal ke Bali. Statement tegas Erick Thohir usai timnas Indonesia U23 gagal juara. Staf pelatih Vietnam Lee Chik sindiran Justin Hubner kembali viral. Bukti VAR Piala AFF U23 tidak berguna. Simak kabar selengkapnya yang Timnas Face Update. Bukti VAR Piala AFF U23 tidak berguna. Laga final Piala AFF U23 meninggalkan goresan perih di kubu Garuda Muda tadi malam. Menguasai jalannya pertandingan, skuad asuhan Gerald Vandenberg harus puas berada di peringkat kedua setelah Vietnam menang dengan skor tipis 1-0. Banyak drama terjadi di pertandingan tersebut, drama panas yang lebih kepada kerugian bagi Garuda Muda. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, baik wasit utama maupun wasit VAR, dinilai tak menjalankan tugasnya dengan adil. Pada paruh pertama, pemain timnas Indonesia U23 yang bernama Raihan Hanat sempat melakukan pelanggaran dan wasit mengecek. Beruntung setelah pengadil mengecek tayangan ulang, pemain Persija Jakarta itu hanya diganjar kartu kuning. Akan tetapi, perlakuan berbeda justru terjadi ketika pemain Vietnam melakukan pelanggaran cukup keras. Momen itu terjadi pada menit ke-32 saat Rahmat Arjuna berduet dengan Pamlidu. Dalam tayangan ulang, pemain Vietnam itu tampak menyikut pemain yang berkarir di Bali United ini. Pemain timnas Indonesia U23 sempat melakukan protes terhadap wasit karena pelanggaran yang dianggap keras. Akan tetapi, wasit justru tidak mengecek VAR terhadap pelanggaran itu. Meski demikian, Pamlidu langsung diberikan kartu kuning sehingga terhindar dari kartu merah. Pamlidu juga menjadi sorotan ketika ada insiden jelang babak pertama berakhir. Ia sempat memprovokasi Frankie Bisa dengan mendorongnya sehingga sempat terjadi ketegangan. Statement tegas Erick Thohir usai timnas Indonesia U23 gagal juara. Usai kekalahan yang tak masuk akal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara. Erick Thohir menanggapi hasil kegagalan timnas Indonesia U23 menjadi juara Piala AFF U23 2025. Ia mengucapkan terima kasih karena semua pemain sudah bekerja keras. Bagi Erick Thohir, kekalahan ini dijadikan pelajaran untuk timnas Indonesia U23. Terlebih ada kejuaraan berikutnya yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Timnas Indonesia U23 jadinya tampil dominan di laga ini. Jens Raven dan kawan-kawan unggul dalam hal penguasaan bola, tetapi tak bisa cetak gol. Lelaki yang juga seorang menteri BUMN tersebut mengakui tim Merah Putih sudah bekerja keras, meski hasilnya tidak bagus. Terima kasih untuk pemain, pelatih, dan ofisial timnas Indonesia U23 yang sudah bekerja keras dalam ASEAN U23 Championship 2025. Ucap Erick Thohir usai laga. Lebih lanjut, Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada supporter yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Seperti diketahui, di laga final ini disaksikan sebanyak 35.000 lebih supporter yang hadir langsung di Stadion Gelora Bung Karno. Menjadi salah satu yang terbanyak sepanjang gelaran Piala AFF U23 2025 di Stadion GBK Jakarta. Dan tentunya terima kasih juga supporter yang selalu setia berdiri mendukung timnas U23. Apapun hasil yang diraih, kami akan selalu mendukung. Ia menambahkan, Erick berharap tim asuhan Gerald Vandenberg tidak terpuruk atas kekalahan ini. Timnas Indonesia U23 harus mengambil pelajaran untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ini menjadi kali kedua bagi skuad Garuda Muda saat berjumpa The Golden Star di partai final. Sebelumnya, Indonesia juga harus mengakui keunggulan Vietnam pada partai final Piala AFF U23 2023 yang berlangsung di Thailand. Staf pelatih Vietnam Lee Chik, sindiran Justin Hubner kembali viral. Bukan hanya timnas senior Vietnam yang kerap membuat kontroversi, kali ini timnas U23 Vietnam pun sama. Mungkin karena memang DNA Vietnam yang kerap bermain tak hadir di setiap ajang di kawasan ASEAN. Aksi licik dilakukan staf pelatih Vietnam di final Piala AFF U23 2025. Tepat di menit-menit akhir pertandingan, staf pelatih The Golden Star terlihat sengaja melempar botol minum ke pinggir lapangan. Momen itu terjadi tepat saat Robbie Darwish bersiap mengambil ancang-ancang untuk melakukan lemparan ke dalam. Terlihat jelas aksi tersebut sengaja dilakukan untuk mengganggu skema lemparan ke dalam yang akan dilakukan Robbie Darwish. Tindakan ini tentu mencoreng kemenangan Vietnam atas timnas Indonesia di final Piala AFF U23 2025. Terlepas daripada itu, Garuda Muda harus mengakui kemenangan Vietnam. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 29 Juli 2025, timnas Indonesia kalah dengan skor tipis 0-1.
Tidak hanya itu, kekalahan ini juga membuat timnas Indonesia U23 gagal membalaskan dendam mereka atas Vietnam di final edisi sebelumnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia U23 juga kalah dari Vietnam di final Piala AFF U23 2023 lalu lewat drama adu penalti. Rekor buruk lainnya yakni puasa gelar 38 tahun di SUGBK juga harus berlanjut malam ini. Untuk diketahui, timnas Indonesia terakhir kali mengangkat trofi juara di SUGBK adalah pada ajang SEA Games 1987 lalu. Kala itu, skuad Garuda mengangkat trofi juara setelah mengalahkan Malaysia lewat drama adu penalti di partai final. Sayangnya, 38 tahun berlalu, gelar juara belum lagi didapat timnas Indonesia di SUGBK. Baik timnas senior ataupun kelompok umur masih belum mampu melakukan pencapaian serupa di Stadion Kebanggaan. Di sisi lain, bek timnas senior bereaksi keras atas kemenangan kotor Vietnam. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, tiba-tiba memberikan sindiran menohok buat Vietnam jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran Justin Hubner itu disampaikan melalui Instagram story-nya yang mengunggah ulang postingan hasil timnas Indonesia melawan Vietnam. Tulis Justin Hubner di Instagram story yang mengunggah ulang postingan tentang kemenangan timnas Indonesia di ronde ketiga. Dalam unggahan itu, bek berusia 21 tahun ini membagikan dua kemenangan skuad Garuda dengan skor 1-0 dan 3-0 pada 2024 lalu. Belum diketahui alasan ex-pemain Wolverhampton Wanderers tersebut tiba-tiba memberikan sindiran menohok buat Vietnam. Namun diduga kuat Justin Hubner mengetahui soal sindiran beberapa media Vietnam yang menyebut timnas Indonesia akan kesulitan di ronde keempat. Selain itu, Hubner juga geram dengan gaya permainan Vietnam yang cenderung kasar dan keras. Media Vietnam Soha memang sempat menyindir timnas Indonesia dengan menyebut tim besutan Patrick Kluivert itu akan sangat kesulitan. Gerald Vandenberg out menggema, nama pelatih lokal kembali. Sungguh sayang, Gerald Vandenberg gagal memutus kutukan 38 tahun, gagal meraih trofi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia kembali gagal meraih gelar juara setelah pada edisi sebelumnya tahun 2023 juga harus puas sebagai runner-up usai kalah lewat adu penalti dari Vietnam. Kekalahan ini pun menimbulkan spekulasi soal posisi Gerald Vandenberg sebagai pelatih kepala. Meski sebenarnya sebelum laga final, Ketum PSSI Erick Thohir tegas mengatakan bahwa posisi Vandenberg masih aman apapun hasil final. Nah, yang menarik kemudian di platform X, pasca kegagalan Jens Raven CS juara Piala AFF 23 2025, sejumlah netizen mengungkit lagi sosok Indra Safri. Sejumlah meme dan cuitan dituliskan netizen dan menyebut spekulasi apakah nantinya PSSI akan memecat Vandenberg dan menggantikannya dengan Indra Safri. Dan ya, Indra Safri masih jadi pelatih timnas junior terbaik sepanjang masa. Silakan merendahkan dia dan gelar yang didapat, tapi ya faktanya begitu. Cuit salah satu netizen. Indra Safri masih jadi pelatih King of AFF di kelompok umur, sambung akun lainnya. Sebelumnya, sehari sebelum partai final Piala AFF 23 2025, tidak ada tekanan berlebih atau ultimatum kepada pelatih Gerald Vandenberg untuk wajib membawa pulang trofi. Dalam pernyataannya di Jakarta, Erick menyoroti pentingnya proses dalam membangun tim nasional yang kuat terutama di kelompok usia muda. Ia menolak untuk membebani Vandenberg dengan target juara yang kaku, meskipun mengakui bahwa gelar juara tetap menjadi harapan. Menurutnya, skuad Garuda Muda saat ini sedang berada di fase awal pembentukan di bawah asuhan pelatih asal Belanda tersebut. Sementara itu, pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenberg, memastikan bahwa ia tidak akan bertugas menjadi juru taktik Garuda Muda di SEA Games 2025. Hal ini disampaikan Gerald Vandenberg usai timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam. Gerald Vandenberg mengatakan bahwa ia hanya diminta PSSI untuk bertugas memimpin timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur 3-9 September 2025. Timnas U23 Indonesia bergabung ke dalam grup C bersama Korea Selatan, Makau, dan Laos. PSSI menargetkan kepada Gerald Vandenberg agar bisa membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Piala Asia U23 2025. Juru taktik asal Belanda itu akan membawa skuad terbaiknya untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2025. Sebab hanya satu tim saja setiap grup yang lolos ke kualifikasi Piala Asia U23 2025.